Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi ya. Sebenarnya mah udah dibagi-bagi pada saat waktu tugas telaah kurikulum. Jadi memakai pembagian materi dari silabus geografi. Jadi materinya sudah dibagi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang di sini saya akan menjelaskan dari silabus geografi kelas 11, yaitu tentang materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Dan materi yang pertama, pengelolaan sumber daya alam Indonesia, yaitu klasifikasi sumber daya. Oke, yang pertama yaitu pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Kita tahu ya, Indonesia ini memiliki flora dan fauna yang sangat kaya sekali. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu dari flora dan faunanya. Kan untuk floranya dijadikan sebagai obat-obatan, ataupun tanaman hias, ataupun untuk komoditas ekspor, ataupun untuk yang lainnya. Sedangkan untuk faunanya itu bisa sebagai untuk penjaga ekosistem di hutan, sebagai juga untuk mungkin komunitas ekspor seperti sapi, ayam, ataupun yang lainnya. Dan pemanfaatan juga mesti digunakan seperti kayak membajak sawah, menggunakan kerbau, ataupun memelihara itik untuk dibisniskan ataupun yang lainnya. Nah, untuk yang materi yang kedua yaitu klasifikasi sumber daya itu apa sih? Di dalam indikatornya juga kan memahami pengertian sumber daya, identifikasi, klasifikasi sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu sendiri kan secara singkatnya terjadi sumber daya yang dapat diperbaharui dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya yang dapat diperbaharui itu sumber daya yang diproduksi ulang, bisa dilestarikan dan bisa dipakai dalam waktu yang panjang. Misalkan seperti air, ataupun kayak mungkin dari faunanya, mungkin kayak sapi, ayam, atau kambing, ataupun bisa nanti tanam kembali, dicoba untuk dibisniskan atau dijadikan sebagai komoditas lahan pertanian. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, nah itu semua kan dari sebuah proses yang panjang melakukan endapan tumbuhan. Jadi nanti itu daya dapat yang terpengaruh itu tidak bisa diulang kembali, tidak bisa untuk kita memproduksinya ulang, karena proses terjadinya pun, proses pengenapannya pun sangat lama sekali, mungkin membutuhkan ribuan tahun ataupun jutaan tahun. Untuk yang mengulas yang dari awal ya, yaitu indikatornya dapat mengidentifikasi manfaat flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Membuat laporan tentang persebaran dan konservasi flora fauna di Indonesia dan dunia. Menyajikan laporan persebaran dan konservasi flora fauna di dunia. Jadi flora dan fauna ini juga sangat banyak sekali ya. Oleh karena itu kita harus bisa menjaganya. Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.